Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmawati. Saya merupakan salah satu dosen program studi Ahwal Asy-Syakhsiyah atau Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Bidang keilmuan saya adalah hukum Islam atau hukum syariah. Saya mengampu pada dua prodi, yaitu prodi S1 Ahwal Asy-Syakhsiyah atau Hukum Keluarga Islam dan prodi S1 Ekonomi Syariah. Saya mengajar di bidang keahlian saya, yaitu hukum Islam atau hukum syariah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fikih Muamalah pada prodi S1 Ekonomi Syariah. Fikih Muamalah merupakan mata kuliah dasar dalam mempelajari prinsip-prinsip hukum syariah yang berkaitan dengan muamalah. Fikih Muamalah memberikan pengetahuan mengenai konsep akad mulai dari jual beli, riba, sewa menyewa, syirkah, pegadaian, perwakilan, jaminan, pengalian utang piutang, serta pembahasan hukum bisnis online yang sesuai dengan hukum Islam sebagai bekal dalam pembelajaran dan mempraktekkan cara mengelola harta benda. Mata kuliah ini merupakan awal dalam landasan mata kuliah berikutnya yang mana memiliki bobot sebanyak 2 SKS. Mata kuliah Fikih Muamalah ini memiliki 4 CPL, 4 CPMK, 6 sub CPMK, dan 13 materi pembelajaran. Yang pertama yaitu mengenai CPL mata kuliah. Yang pertama mengenai aspek sikap. Ada menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mengenai aspek pengetahuan, yang pertama, mampu menguasai hukum terkait dengan perancangan dan pelaksanaan kontrak serta perjanjian bisnis dalam lingkup hukum ekonomi syariah. Yang kedua, memahami fondasi hukum Islam terkait dengan bidang ekonomi, meliputi prinsip-prinsip hukum syariah, asal-usul hukum, dan interpretasi fatwa pendapat para ulama dalam lingkungan ekonomi. Yang ketiga, memahami secara mendalam mengenai tren terbaru dalam ekonomi syariah, meliputi inovasi produk dan strategi bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan yang keempat, mampu menganalisis berbagai dinamika ekonomi di Indonesia dan dunia internasional melalui pendekatan hukum ekonomi syariah dalam upaya mengatasi permasalahan ekonomi. Kemudian selanjutnya aspek keterampilan umum, yang mana mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian, mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat, serta mampu berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global. Selanjutnya yaitu mengenai keterampilan khusus atau aspek keterampilan khusus. Yang pertama, mampu menganalisis fenomena ekonomi dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah melalui pendekatan metodologi, ekonomi, dan keuangan syariah, serta pemahaman teori dasar ekonomi syariah secara terintegrasi. Untuk CPMK mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum muamalah dalam Islam. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis berbagai kasus muamalah berdasarkan kitab-kitab fikih. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan hukum muamalah dalam skenario praktis. Yang keempat, mahasiswa mampu mengkritisi dan memberikan pandangan kritis terhadap perkembangan dan implementasi hukum muamalah dalam konteks modern. Selanjutnya yaitu sub CPMK mata kuliah. Yang pertama, memahami konsep dasar fikih muamalah. Yang kedua, menganalisis berbagai jenis akad dalam fikih muamalah. Yang ketiga, menerapkan prinsip-prinsip fikih muamalah. Yang keempat, memahami konsep riba dan implikasinya. Yang kelima, menganalisis perkembangan fikih muamalah kontemporer.
Dan yang keenam, menerapkan nilai-nilai etika dan moral dalam praktek muamalah. Selanjutnya yaitu mengenai materi pembelajaran. Ada 13 materi pembelajaran. Yang pertama ada konsep dasar fikih muamalah. Yang kedua ada konsep harta dalam Islam. Ketiga, konsep hak milik dalam Islam. Keempat, konsep akad dalam Islam. Kelima, riba dalam Islam. Keenam, akad jual beli. Ketujuh, khiyar. Kedelapan, akad ariyah. Kesembilan, akad ijarah. Kesepuluh, akad syirkah. Kesebelas, akad rohan. 12, akad muzara'ah dan akad mukhabarah. Dan yang 13 ada akad musyaqqah. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode pembelajaran saya dalam mata kuliah fikih muamalah. Yang pertama, ceramah. Di sini saya menyampaikan presentasi kepada mahasiswa mengenai materi-materi pada setiap sesinya. Kemudian berinteraksi dan melakukan tanya jawab di tengah-tengah perkuliahan berlangsung. Yang kedua, small group discussion dan problem based learning, yaitu saya membagi kelas menjadi beberapa kelompok, kemudian memberikan suatu pertanyaan yang harus didiskusikan bersama, yaitu mengenai perbedaan riba dan jual beli dalam hukum Islam, serta solusi agar terhindar dari praktek riba dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, student centered learning. Metode ini saya gunakan agar mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang didapatkan selama pembelajaran dengan berinteraksi sesama rekannya dengan menggunakan presentasi kelompok. Kemudian, untuk perkuliahan yang kita lakukan secara tatap muka dengan 14 kali tatap muka, 1 UTS dan 1 UAS. Sedangkan untuk sistem penilaian, saya bagi dengan masing-masing bobot, yaitu kehadiran dan keaktifan 20%, tugas 25%, tes tengah semester 25%, tes akhir semester 30%. Untuk toleransi kehadiran 75%. Demikian perkenalan saya dalam mata kuliah fikih muamalah dengan konsep Delivery Interaction Assessment. Setelah ini, saya akan menyampaikan proses pembelajaran di kelas dengan mahasiswa program studi ekonomi syariah Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta dengan membahas materi mengenai riba dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelumnya gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga teman-teman semuanya yang ada di sini selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita di minggu yang lalu ya, karena minggu yang lalu kita sudah membahas keterkaitannya dengan akad ya. Jadi di mata kuliah fikih muamalah ini kita ada beberapa materi ya, salah satunya ada akad yang minggu yang lalu sudah kita bahas. Kemudian untuk hari ini nanti kita akan membahas tentang riba ya. Nah, untuk riba itu nanti seperti apa, katakanlah pengertiannya apa, kemudian landasan dasarnya itu apa saja, kemudian macam-macamnya apa, beberapa pendapat para ulama itu menyampaikan mengenai riba itu seperti apa, nanti akan kita bahas bersama di sini. Tapi sebelum kita mulai ya, kita akan ini dulu ya, saya absen terlebih dahulu ya. Mbak Sofia, oke. Mbak Arwenda, oke. Mbak Asih, Mas Khairul Anam, Mas Fajar, Mbak Nadia, dan Mbak Latifah. Oke. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah pernah mendengarkan apa itu riba ya? Pernah. Oke, pernah ya. Nah, kalau di sini kita melihat dari PPT yang saya sampaikan, bentar. Tentang riba ya. Riba itu berasal dari bahasa Arab yang mana itu adalah sebuah tambahan ya, tambahan atau mungkin kita bisa melihatnya peningkatan sesuatu hal yang
mungkin ini lebih kepada jual beli ataupun dalam hutang piutang ya. Kemudian kalau kita melihat riba sendiri ya, itu dalam Al-Qur'an ya, itu kan sudah jelas ya, dalam Al-Qur'an riba itu sangat diharamkan ya. Mungkin beberapa sunnah dari Nabi pun juga tidak diperbolehkan bahwasanya ketika kita melakukan riba. Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwasanya suatu transaksi itu bisa dikatakan riba atau tidak? Nah, ini teman-teman juga harus tahu nih. Makanya kenapa kita mempelajari tentang riba, setidaknya biar ketika kita melakukan suatu transaksi dalam kehidupan sehari-hari, kita itu bisa tahu. Mungkin dilihat dari ciri-cirinya ya, atau mungkin riba itu walaupun tidak kita lakukan sendiri ataupun mungkin teman-teman juga pernah menemui itu di tempat yang lain, entah itu transaksi yang dilakukan oleh saudara kalian ataupun teman-teman kalian, seperti itu. Oke, selanjutnya tentang landasan dasar riba itu dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 yang nanti teman-teman mungkin bisa lebih mendalami lagi ya. Kalau di sini tuh artinya ya panjang ya, kaitannya dengan riba itu sendiri, bahwasanya Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Kemudian untuk Quran surat Ali Imran ya, Allah itu tidak membolehkan bahwasanya setiap orang itu memakan harta riba ya. Kemudian sesuatu hal yang dilipat gandakan ya. Kemudian ini ya, kalau kita melihat dari segi hadis atau sunnah dari Nabi, itu ada yang menjelaskan bahwasannya riba itu sendiri menurut Rasulullah ya, itu ada yang menyampaikan bahwasannya Rasulullah itu melaknat orang yang menerima atau memakan riba dan orang yang membayarnya, bahkan orang yang menuliskannya ataupun saksi-saksi yang ada di dalam transaksi itu sendiri. Kemudian saya mau bertanya terlebih dulu kepada teman-teman ya, riba itu dibagi menjadi 4 ya. Ada riba apa saja? Coba Mbak Elmi. Oke, riba nasiah itu apa? Oke. Kemudian pembayarannya itu ditambahkan karena penundaan pembayarannya. Oke. Selain itu, coba Mbak Asih. Riba jahiliyah yang dimana riba itu terjadi ketika seseorang membayar hutang dengan jumlah yang lebih besar karena tidak mampuan dalam membayarnya. Contohnya, ketika seseorang meminjam uang dengan perjanjian mengembalikannya 1 tahun, tapi kita tidak bisa membayarnya, jadi kita harus membayar lebih dari jumlah yang dipinjam. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan itu ada beberapa macam-macam riba. Riba itu terbagi menjadi 2 kelompok ya sebenarnya. Riba itu ada dari segi riba utang piutang dan riba jual beli. Nah, yang termasuk dalam riba utang piutang itu apa saja? Ada riba qard dan ada riba jahiliyah. Sedangkan dalam riba jual beli itu ada riba fadl dan riba nasiah yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Elmi dan Mbak Asih. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tentang pelarangan riba ya. Pelarangan riba di sini tadi sudah dijelaskan bahwasanya dalam landasan dasar dari riba itu sendiri tadi dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, begitupun dengan surat Ali Imran, yang mana ketika sesuatu transaksi itu ditambahkan atau diberi tambahan dari nilai sebelumnya, maka itu dianggap sebagai riba ya. Apalagi ketika riba itu dilakukan dalam hutang piutang ya. Kalau katakanlah Mbak Sofi melakukan hutang dengan Mbak Latifah ya, itu kan sudah jelas ya, mereka itu melakukan hutang piutang. Kalau ternyata Mbak Sofi itu belum bisa memberikan atau membayarkan hutangnya pada saat yang sudah ditentukan, kemudian Mbak Latifah menambahkan, nah itu kan sudah jelas sekali. Tapi berbeda cerita ketika Mbak Sofi itu melakukan transaksi jual beli dengan Mbak Latifah. Katakanlah Mbak Latifah menjual handphonenya dengan Mbak Sofi ya. Kemudian Mbak Sofi tertarik nih dengan handphone yang dimiliki oleh Mbak Latifah itu tadi. Nah, di sini kan nanti akan ada keuntungan
ya, keuntungan. Tapi yang nanti kaitannya dengan jual beli itu tentang keuntungan dengan kerugian, ya. Kalau yang awal tadi itu riba dalam hal utang piutang itu kan semacam tambahan yang sebenarnya tidak ada manfaatnya. Manfaatnya itu hanya dirasakan oleh satu pihak saja. Sedangkan pihak yang lainnya ya mungkin dia merasakan kayak semacam kok seperti ini ya, kayak gitu loh. Ya, kok ya lebih kepada mungkin kayak membebani, walaupun sebenarnya setiap orang itu sendiri juga akan merasakan oh transaksi ini tuh pun utang piutang yang kita lakukan itu pun udah sama-sama saling ridho, saling ya sudahlah kayak gitu kan. Sebenarnya itu hal-hal ya mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu keterpaksaan, tapi ya mau gimana lagi, yang namanya suatu keadaan kan seperti itu. Bahkan kalau kita melihat masyarakat pada zaman sekarang ini ya banyak sekali orang-orang yang melakukan, contoh kecilnya saja ya di masyarakat sekitar kita ya, itu ada yang namanya kredit ya. Nah, kredit itu kan sebenarnya apa kira-kira? Bisa dikatakan sebagai riba atau tidak? Ya, seperti itu. Coba Mbak Sofi, kalau menurut kamu Mbak tentang kredit itu sendiri bagaimana? Kalau menurut saya pribadi itu kayak pribadi ya Bu, pendapat saya. Kalau angsuran kayak kredit seperti itu riba sih, meskipun kedua pihak itu sepakat di awal. Ya. Kamu bisa melihat itu riba atau tidaknya itu dari sisi mana? Kita sebagai masyarakat itu kan tidak perlu mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan angsuran yang ada. Kadang kita di awal emang mengiyakan, tapi seiring berjalannya waktu kita tidak tahu sambatan apa, keluhan apa kita mengenai pembayaran yang begitu sulit. Oke, kadang kan kita melihat situasi dan kondisi dari masyarakat itu sendiri ya. Makanya kenapa kok masyarakat itu memberanikan diri untuk melakukan suatu transaksi seperti itu, walaupun dalam Islam sendiri juga itu tadi ya dilarang ya, seperti itu. Mungkin masyarakat itu sendiri pun juga kurang beberapa edukasi yang berkaitan tentang riba ya, karena ya mereka tidak mengetahui dan kurang memahami betul apa yang dimaksudkan dengan riba itu sendiri ya, itu. Kemudian selanjutnya yaitu tentang beberapa pendapat ulama berpendapat tentang riba ya. Yang pertama ketika kita melihat dari mazhab Hanafi ya, beliau menjelaskan bahwasannya riba itu lebih kelebihan dalam transaksi jual beli yang tidak disertai kompensasi sepadan, dan ini yang menjadi inti pengharamannya. Riba kelebihan dalam transaksi jual beli ya. Jadi ketika kita melakukan suatu jual beli kemudian kok ditambahkan ya, tapi mungkin ini lebih kepada suatu keuntungan, tapi bisa kita lihat terlebih dahulu ya, kompensasi yang dimaksudkan di sini itu seperti apa. Kadang kan orang tuh kalau yang teman-teman ketahui yang namanya jual beli itu kan ya ada barang, ada uang ya, katakanlah seumpama ada tambahan, itu kan lebih kepada keuntungan. Tapi keuntungan yang di sini dimaksudkan itu yang seperti apa? Ada kok seseorang itu yang menjual katakanlah baju nih ya, kita contohkan baju. Oh, kita itu bisa mengambil suatu keuntungan itu sekitar baju itu biasanya tambahnya sekitar 20 sampai 30 ribu ya. Tapi ada juga yang dia itu menambahkan itu sampai 100% dari dia mengambil barang itu ya. Katakanlah di awal dia mengambilnya itu sekitar harga 100 ribu, tiba-tiba dia bisa menjualnya itu dengan 200 ribu. Nah, kira-kira itu bisa nggak dikatakan sebagai riba ya, seperti itu. Kemudian dari segi mazhab Maliki ya, sedangkan untuk mazhab Maliki sendiri beliau berpendapat berlaku pada barang-barang yang memiliki kesamaan dalam cara penentuan nilainya atau takaran atau timbangan, terutama terkait dengan komoditas makanan. Nah, ini biasa dilakukan oleh masyarakat pedesaan ya, katanya kayak mereka itu melakukan transaksi, oh saya punya beras nih, sedangkan mereka punya gandum. Nah, di sini kan mereka kan mempunyai nilai tukar yang sendiri sebenarnya ya. Mereka mempunyai harga sendiri. Kalau seumpama berasnya dia itu 5 kilo ditukar dengan gandum 7 kilo. Nah, ini kira-kira sepadan atau tidak? Ya, itu. Kemudian dari segi mazhab Syafi'i. Nah, ini mazhab Syafi'i ini membagi riba ini menjadi dua kategori. Yang pertama, riba fadl dan riba nasi'ah yang tadi disampaikan oleh Mbak Asis sama Mbak Elmi ya. Jadi riba fadl sendiri
itu merujuk kepada tambahan dalam pertukaran barang sejenis yang terjadi secara langsung. Nah, ini lebih kepada barang yang sejenis, cuman dia memberikan tambahan beras sama beras, kemudian mereka menambahkan dari itu tadi ya yang di awal. Katakanlah beras itu dengan harga 15, sedangkan dia menukarnya dengan memberikan tambahan dengan harga 18 atau 20 seperti itu. Kemudian riba nasi'ah adalah tambahan yang dikenakan karena penundaan waktu dalam transaksi kreditnya, itu tadi ya yang disampaikan oleh Mbak Sofi. Kemudian mazhab Hanbali, riba terjadi ketika ada penambahan atau kelebihan dalam pertukaran barang yang memiliki jenis yang sama yang tidak seimbang dalam nilai tukarnya. Nah, ini mungkin kita contohkan seperti halnya emas dan perak ya. Ini kan mereka mempunyai sifat sendiri dan mempunyai nilai tukar sendiri ya, itu ya. Kemudian ini udah selesai ya. Untuk selanjutnya dari beberapa materi yang tadi saya sampaikan mengenai riba ya, saya pengen dari teman-teman untuk membuat kelompok ya. Kalian saya minta untuk berdiskusi ya mengenai perbedaan antara riba dengan jual beli ya. Nanti silahkan teman-teman sampaikan beberapa hal yang membahas mengenai perbedaan riba dengan jual beli itu ya. Nanti saya minta dari teman-teman ada yang menyampaikan, kemudian nanti setelah itu kita bahas bersama. Oke? Untuk selanjutnya teman-teman ini saya minta untuk berdiskusi ya mengenai perbedaan, apa saja perbedaan antara riba dengan jual beli ya. Nanti silahkan teman-teman cari apa saja itu, kemudian coba teman-teman sampaikan juga kalau seumpama ada salah satu referensi yang berkaitan dengan perbedaan riba dengan jual beli itu, katakanlah kamu mengambilnya itu referensinya dari jurnal mana seperti itu. Nah, itu bisa kalian cantumkan di situ. Nanti saya minta beberapa kelompok bisa untuk mempresentasikan ya. Oke, silakan. Saya kira waktu yang saya berikan kepada teman-teman untuk diskusi sudah cukup. Saya minta untuk kelompok dari Mas Anam menyampaikan apa itu perbedaan antara riba dengan jual beli. Silakan. Baik, dari kelompok kami menyimpulkan bahwasanya jual beli yaitu kegiatan menukar barang atau jasa dengan nilai dan harga tertentu, sedangkan riba adalah tambahan atau kelebihan tanpa adanya usaha. Kemudian poin perbedaannya yaitu yang pertama adalah tujuannya. Tujuannya jual beli yaitu mencari keuntungan dengan adanya usaha, sedangkan riba mencari keuntungan tanpa adanya usaha. Kemudian poin yang kedua yaitu resikonya. Di dalam jual beli itu memiliki resiko yaitu kerugian, sedangkan riba hampir tidak ada resikonya. Kemudian yang poin terakhir adalah hukumnya. Hukum jual beli jelas diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Kemudian hukumnya riba yaitu haram sesuai dengan firman Allah, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Oke, terima kasih atas penyampaian dari Mas Ana. Mungkin untuk kelompok yang lain dari kelompoknya Mbak Salma, silakan. Dari kelompok kami, menurut jurnal Ilmu Dharib tadi Bu, kalau transaksi jual beli itu transaksinya tidak ada yang dirugikan di antara kedua belah pihak. Jadi sama-sama untung, ibaratnya begitu ya. Tapi kalau riba itu akan merugikan salah satu pihak karena di dalamnya ada nilai tambahan seperti kayak meminjam uang atau mencicil kendaraan, pasti ada unsur kelebihan uang di situ. Nah, situ unsur yang melebihkan itu tadi yang akan merugikan salah satu pihak itu. Oke, terima kasih atas penyampaian dari Mbak Salma dengan Mas Anam ya. Oke, itu tadi beberapa penjelasan dari beberapa kelompok teman-teman atas diskusi kita mengenai perbedaan riba dengan jual beli. Nah, untuk selanjutnya, ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Bagaimana solusinya agar teman-teman itu terhindar dari permasalahan riba itu sendiri. Dan
seharusnya hal-hal yang seperti ini itu pun juga perlu diketahui oleh masyarakat, terutama masyarakat awam yang mereka itu benar-benar kurang keilmuan mengenai riba itu sendiri. Nah, apa saja solusinya? Yang pertama itu tentang peningkatan pemahaman. Peningkatan pemahaman itu bisa kita kita bahas mengenai edukasi, ya, edukasi kepada masyarakat. Katakanlah riba itu seperti ini, ya. Katakanlah pengertian dari riba itu apa, kemudian riba itu ada berapa macam, ya. Kemudian jenis-jenisnya, dampak baik dan buruknya riba itu seperti apa. Nah, itu bisa kalian sampaikan. Kemudian selain edukasi tentang riba, itu ada ya keterkaitannya dengan pendidikan ekonomi syariah, yang mana mereka itu memahami betul apa saja sih prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan di dalam riba itu sendiri. Nah, prinsip-prinsip syariah yang ada di sini itu ada mudharabah, musyarakah, kemudian ada ijarah, murabahah, dan akad-akad yang lainnya. Kemudian yang kedua itu ada penerapan prinsip ekonomi syariah, ya. Jadi ketika teman-teman mengetahui bahwasanya riba itu lebih kepada penekanan prinsip ekonomi syariah. Nah, ini poin-poin yang harus teman-teman ketahui juga. Itu ada transaksi jual beli yang adil, ya. Pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu adanya zakat dan sedekah, ya. Kemudian adanya bagi hasil dan kemudian adanya sewa menyewa. Terus poin yang ketiga itu keterkaitannya dengan perubahan perilaku dan pola pikir. Nah, di sini nanti teman-teman itu gaya hidup, ya, gaya hidup itu sangat berpengaruh. Ya, ketika kalian mempunyai teman yang terbiasa boros atau mungkin terlalu berhura-hura dengan harta bendanya, nah, maka kita juga akan keikut seperti itu, ya. Tapi kalau kalian lebih menjaga prinsip kalian untuk lebih hidup, menjaga pola hidup kalian secara sederhana, ya, pasti kita juga tidak akan masuk ke dalam hal-hal yang seperti itu tadi, ya, seperti riba itu tadi. Selain itu perbanyak taubat dan istighfar, ya, karena itu lebih kepada diri kita sendiri, ya. Karena ketika kita tahu apa itu yang dimaksudkan dengan tobat dan istighfar, itu paling tidak ketika kita mau melakukan sesuatu hal yang tidak baik, ya, itu juga akan berpengaruh kepada diri kita sendiri. Kemudian selain itu berdoa, ya, berdoa untuk dijauhkan dari hal-hal yang batil, ya, seperti itu, dan lebih kepada dimudahkan mendapatkan rezeki, ya. Kemudian menjauhi riba itu sendiri, ya, karena ya memang riba itu kelihatannya hal-hal nggak terlihat, ya, maksudnya gini, dia kan lebih kepada penambahan, tapi nanti efeknya itu juga akan buruk, tidak hanya kepada diri kita tapi kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Kemudian selanjutnya yaitu saling membantu, ya. Jadi membentuk suatu lingkungan sosial yang mempunyai sifat yang lebih kepada positif, ya, mengajak mereka katakanlah membantu saudara-saudara yang tidak mampu ataupun membantu tetangga-tetangga yang tidak mampu dari perekonomian mereka, seperti itu. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini, ya, untuk riba itu saya cukupkan, ya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang akad jual beli, ya. Yang mana akad jual beli ini masih ada keterkaitannya dengan materi-materi hari ini, begitupun di minggu yang lalu, ya. Terus untuk materi, ya, untuk materi nanti akan saya sampaikan melalui grup WhatsApp seperti biasanya, agar setidaknya teman-teman bisa membaca terlebih dahulu, ya. Ketika nanti kita masuk, kita diskusi sedikit sebentar, ya. Kemudian mungkin dari materi yang nanti saya sampaikan, teman-teman yang lain pun juga bisa menambahkan referensi-referensi yang lain, seperti halnya kalian mencari beberapa jurnal ataupun mencari buku-buku bacaan yang bisa kalian baca dan kalian tambahkan untuk menambah wawasan kalian mengenai materi yang akan kita bahas di minggu yang akan datang. Oke, mungkin itu saja dulu, ya. Pesan saya kepada teman-teman, ketika kalian mempunyai niat yang baik, terutama niat kalian dalam menuntut ilmu, ya, insya Allah pasti kalian akan diberikan suatu kemudahan-kemudahan tersendiri, itu, ya. Oke, sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya, ya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Saya tutup pertemuan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.